Islam. Minum, mari minum whisky. Anaknya dituangnya, minumlah mereka berdua. Lama-lama mabuk, dikeplak bapaknya kepala anaknya. Anak kurang ajar, berani mabuk di depan bapaknya. Datang anaknya, ditonyohnya kepala bapaknya. Profesor bodoh, anak dibawa mabuk. Kalau makanan dan minuman mempengaruhi akal, mempengaruhi jiwa, oleh karena itulah itu orang Barat yang bilang, orang Barat bukan orang Islam. Makanya dalam Islam makanan haram tidak boleh dimakan, betul? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 3 yang boleh dimakan. Makan yang di dunia saja, di bumi ini. Jangan mimpi mau makan yang di planet Jupiter. Kulu mimma fil, di dunia saja yang bumi ini. Jangan mimpi mau makan yang di planet Jupiter. Kalaupun mau, kalaupun ada di sana kangkung, macam mana ngambilnya? Kulu mimma fil ardi, yang makanan yang ada di bumi ini. Sekarang saya tanya, adakah bumi lain selain bumi kita ini? Ada. Quran bilang ada. Kalau kata Allah kulu mimma fil ardi, yang di dunia ini, berarti ada makanan di tempat lain. Betul? Ya. Bani Israel dapat makan manna wa salwa 40 tahun. Betul? Bukan dari bumi. Siti Maryam dapat makan dari langit. Siti Maryam bapaknya Imron, imam masjid Al-Aqsa, wafat ketika beliau dalam kandungan. Begitu lahir jadi rebutan untuk dipelihara orang karena ibunya janda miskin, orang solehah. Diundi yang dapat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam. Nabi Zakaria itu dengan Imron itu sepengambilan. Kata orang Medan sepengambilan. Istri Imron dengan istri Nabi Zakaria saudara kandung. Namanya apa? Kalau orang Medan bilang sepengambilan. Kalau orang Sunggal, Melayu Sunggal bilang sepetenggean. Kurang bagus bahasanya. Sepengambilan, paham? Dipeliharalah Siti Maryam oleh Nabi Zakaria alaihi salam sejak bayi. Tentu saja istri Nabi Zakaria bibinya Maryam, bibi kandungnya. Betul? Dipelihara. Dibikinkan rumah kira-kira 150-200 meter dari rumah Nabi Zakaria. Rumah itu sekitar 5 kali 6 meter. Disebut mihrab dalam Quran. Terpisah dengan Nabi Zakaria rumahnya. Saya sudah sampai sana. Doa saya nangis di sana. Inilah rumah yang pernah mendidik seorang wanita solehah, yang ketika akil balik remaja turun makanan dari langit untuknya. Di tempat itu dikurung, tidak boleh lihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Kalau bahasa Medannya gadis pingitan, betul? Tidak pernah melihat orang. Laki-laki nggak boleh, cuma Nabi Zakaria pamannya saja, yang lain nggak boleh. Begitu Nabi Zakaria mendidik wanita ini, yang oleh Mahfud MD dibilangnya anak perempuan umur kelas 5 SD, dilarang bapak ibunya ketemu dengan bukan mahramnya dan menolak berjumpa dengan mahramnya. Ini adalah pendidikan radikalisme. Sontoloyo ini orang berani bilang Siti Maryam radikal, dikurung nggak pernah jumpa laki-laki. Berani bilang Nabi Zakaria mendidik anak kepanaannya Siti Maryam itu dengan cara radikal. Bicara kadang-kadang menyinggung perasaan orang Islam nggak dipikirin. Giliran kita jawab dibilang kita menebar kebencian. Kalau nggak dijawab kan sesat orang se-Indonesia. Anak saya nggak pernah lihat laki-laki. Dari kecil saya simpan di rumah, keluar pakai cadar. Umur 6 bulan sudah pakai kerudung. Umur 4 tahun sudah pakai cadar. Datang orang melamar, cocok, nikahkan terus. Udah punya cucu 5 saya. Kalian pikir aku masih muda?
Satu hari Nabi Zakaria membawa makanan, diajari sholat pagi, sholat petang, diajari baca kitab Taurat, dikunci. Tiap hari bawa makanan, tiap hari bawa minuman, diajari sholat, diajari baca Taurat, dikunci. Kunci di tangan Nabi Zakaria. Satu hari Nabi Zakaria sibuk dakwah, lupa memberi makan anak kemanaannya ini, Siti Maryam. Ingat-ingat sudah malam, aduh, anakku seharian nggak makan. Lari-lari Nabi Zakaria bawa makanan, dibuka pintu kamar rumah itu. Tiba-tiba didapati dalam rumah itu penuh dengan berbagai jenis makanan. Qala ya Maryam, anna laki hadza. Oh, Siti Maryam, dari mana makanan ini, nak? Kunci di tanganku, tidak ada orang bisa masuk kamar ini. Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan diantar Allah dari langit. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Sadarlah Nabi Zakaria bahwa anaknya sudah jadi manusia karomah, keramat, turun makanan dari langit, orangnya masih di dunia. Tapi kita nggak dapat itu. Kita dikatakan Allah, makanlah yang ada di bumi. Menurut Quran ada 6 bumi lagi di langit. Ada berapa bumi lagi? Ada 6 bumi lagi di langit. Bukan ini aja bumi. Menurut Quran ada 6 bumi lagi di langit. Satu sudah dapat. Lumayan jauhnya, 1 miliar tahun cahaya. Artinya kalau kita naik pesawat terbang kecepatan cahaya 300.000 km per detik, Star Trek hilang, itu perlu 1 miliar tahun baru sampai sana. Kalian mau makan kangkung ke sana? Makan yang ada di bumi ini aja. Di mana di Quran dituliskan ada bumi 6 lagi di langit, 7 dengan kita punya di surah At-Tolak, surah cerai. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan langit itu ada 7. Berapa langit? Wa minal ardi mislahun. Dan bumi juga seperti langit ada berapa? 7. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menolak menerjemahkan ayat ini. Tidak ditafsir, biar aja begitu. Sahabat-sahabat tanya, maksudnya ini apa? Nggak tahu. Kalau saya kasih tahu, kamu bunuh saya, kamu cincang saya, kamu bilang saya zindik. Biar aja. Begitu adanya nanti orang akhir zaman menjelaskannya. Ternyata ada bumi lain. Tapi yang ada di sana bukan makanan kita. Paham? Ngerti? Ada yang mau pindah sana tapi nggak berhasil. Ada yang coba pindah sana, kawan saya Rintu Harahap. Itu sahabat dekat saya, dia SMA 1, saya SMA 4. Sama-sama pencipta musik, pencipta lagu dulu. Dia karang lagu mau pindah dari bumi ini, nggak berhasil. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Sampai mati nggak bisa pindah dia. Kenapa nggak bisa pindah? Karena Allah katakan, kamu manusia ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi. Makananmu cuma yang di bumi ini, bagaimana kamu mau pindah? Tapi lagu itu saya nggak suka dulu. Sekarang syairnya pas betul dengan keadaan sekarang. Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini? Oh. Kemudian makan yang cukup yang halal, tidak halalan toy
yang baik. Halal tidak cukup. Baik, udah tahu kolesterol tinggi, kolesterol 400, suruhnya supirnya belok, belok, warung soto, dipesannya otak kambing 3 piring. Terkejut supirnya, aduh pak, jangan pak, kata ibu bapak gak boleh lagi makan kambing, apalagi otaknya, nanti ibu tahu marah. Diam kau cuma supir, ku pecat kau nanti. Mulut saya, duit saya, diam kau. Supir pun diam. Makannya lah 3 piring otak kambing. Besok pagi supir datang ke rumah majikannya, mencong mulutnya. Kenapa pak? Entahlah, rakus kau. Disuruh makan yang halal, lagi sudah tahu sakit mah makan ketan, makan pulut, muntah darah lah. Kalau sakit mah makan bubur, bukan makan pulut, betul nggak? Hari ini kita langgar aturan Allah. Itu Quran bilang, bagaimana orang makan yang haram? Kampret dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, kucing dimakan, datang Toyota Corona. Jangan salahkan Allah, virus corona datang, kamu yang salah, betul? Kalau kita makanan yang baik, makan baik pun tak cukup, halal baik tak cukup, jangan banyak. Kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Udahlah halal baik, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Allah nggak suka orang berlebih-lebihan. Musrif itu bisa satu meja 17 macam. Soto Medan, soto Bangkong, soto Betawi, soto aja 7. Sambal nenas, sambal belacan, sambal aja 5. Ikannya lagi ikan bakar, ikan kari, ikan goreng, dimakan cip. Gimana mau sehat orang rakus begitu? Ada juga macamnya cuma 2. Tidak mukhtalifun alwanuh, enggak. Makannya cuma 2, nasi sama sayur kangkung, tapi 2 bakul. Sedangkan yang halal lagi baik aja hanya boleh dimakan sedikit, apalagi yang haram. Islam ini semua binatang yang makan daging haram, namanya karni. Semua binatang yang makan segala-galanya sampai taiknya sendiri dimakannya haram, namanya babi, omnivora. Saya lihat dalam ensiklopedia binatang, babi ini binatang yang mau makan taiknya sendiri. Maafkan saya bahasanya vulgar aja, orang Medan. Medan ini kan buka kulit nampak isi, ya nggak? Kita ini orang Medan, orang Sumatera. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, ku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera keresnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kricis, tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya.
Begitu. Kalau Jawa lain, dicabutnya kerisnya. Kue arep tak pateni. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Mau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya, tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar. Masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Habis sama ba'du dia tidur. Kenapa orang Islam diharamkan makan babi omnivora? Dia taiknya sendiri dimakannya. Bayangkan, ayam dia mau makan najis manusia, tapi najisnya sendiri dia nggak mau. Kurung ayam 5 hari, jangan kasih makan, lemes dia. Udah lemes, kasihlah tai ayam kering, dilihatnya aja gitu. Nggak mau ayam makan tai ayam, betul? Kucing kasih makan 3 hari, nggak usah kasih makan kurung. Udah tuh kasihlah 1 piring tai kucing, dilihatnya aja gitu. Jangan coba-coba babi. Kalau babi tainya keluar langsung dimakannya lagi. Orang lain tidak dikasihnya makan tai dia. Makanya kalau ada teka-teki, tai apa paling bau? Jawabnya tai babi. Kenapa? Karena bisa 8 kali jadi tai. Makanya diharamkan omnivora, betul? Karena bisa merusak otak, akal kita rusak, jiwa kita rusak. Kalau yang makanannya saja tainya sendiri dimakannya sampai 8 kali, kita makan, apa enggak akal kita jadi seperti itu? Betul? Betul? Sedangkan minum tua rusak. Lisoi, 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 lisoi. Oh, parbitu. Kita hanya boleh makan hewan yang makan rumput, herbi. Itu pun dijaga. Nenek-nenek saya dulu mau motong ayam, dikurung ayam jago tuh. Kecil-kecil saya bilang, lepas ya nek, jangan sayang. Kasihan ayamnya nek. Nanti kita kasih makan jagung, kasih makan beras. Kawan-kawannya main-main, yang ini enggak. Karena ini mau disembelih nekku, kata nenek saya. Oh, dikurung dulu biar gemuk ya nek. Iya nak. Padahal bukan itu. Supaya hewan ini tidak makan najis-najis. Dia nanti jadi binatang jalalah. Dikurung 3 hari, makanannya yang baik. Setelah 3 hari disembelih, maka makanannya makanan yang baik selama 3 hari. Maka kita makan, jiwa kita tidak rusak. Maka manusia paling bejat menurut saya adalah orang yang cari makan dengan cara haram, dikasihnya makan anaknya yang suci murni atas fitrah belum akil balik dengan makanan yang haram. Uang korupsi dikasihnya anaknya makan, dilihatnya gitu, lahap anakku makan uang korupsi. Memang rusak otaknya, betul nggak? Ini manusia paling bejat, tahu? Lebih baik kita miskin tapi kita makan halal, betul? Daripada kaya makan yang haram, betul? Kamu satu hari nanti jadi pembesar negeri ini. Tapi negeri ini perlu orang-orang jujur, betul? Negeri ini perlu orang-orang yang soleh, betul? Agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak mungkin NKRI jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pemimpin-pemimpin negerinya rusak akal dan jiwanya karena banyak makan makanan yang begitu. Nakku, rezeki ini Allah yang ngatur nak. Saya nggak punya simpanan di bank sampai saat ini. Belum pernah saya lihat duit 1 miliar. Begini kondangnya saya, apalagi klien. Tidak pernah saya duit 1 miliar, nggak pernah. 100 juta adalah saya pernah lihat duit.
Setiap tahun saya dapat 10 bulan gaji. Saya pegawai terbaik di kantor saya. Bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah saya kemarin umroh, baru pulang umroh masih gundul. Mau pergi umroh suruh tanda tangan sama kantor. Saya masih cari nafkah, Pak. Anak-anakku saya cari nafkah. Saya tidak makan uang ceramah, tidak. Tanda tangan. Saya tengok 740 juta rumah untuk saya. Wih, ini apa ini? Saya bilang, biasa Pak, Bapak kan sudah mau pensiun katanya. Belum pernah juga aku lihat uang 742 juta. Baru teken aja. Tapi saya bisa keliling 36 negara dakwah di dunia. Bayangin, Amerika 17 kota. Keliling, pakai duit berapa miliar itu. Ternyata Allah memberi rezeki tidak mesti pakai duit. Betul? Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau. Yang penting kita hidup di dunia ini menjadi orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah tausiah ada penampilan Hafiz 30 juz. Masya Allah. Orang yang hafal Quran ini haram kulitnya disentuh api neraka. Seandainya Quran dimasukkan ke kulit, dibakar, kulit itu tidak hangus. Maka beruntunglah orang yang bisa menghafal Quran 30 juz dan mengamalkan isinya sekuat tenaganya. Karena di akhirat dia berhak mengeluarkan dari neraka 10 orang ahli keluarganya untuk dimasukkan ke surga. Saya bahagia dengan Quran ini. Saya sendiri pun belajar Quran 23 tahun. Dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf almarhum, saya 14 tahun belajar dengan beliau. Saya ada ijazah dari Ahmad Ijazi soal Quran. Memang gemar sekali saya dengan Quran. Saya punya pesantren Hafiz Al-Quran. Anak saya hafal Quran, menantu saya dua-duanya hafal Quran. Saya berharap cucu saya 5 semuanya jadi hafiz Quran. Karena tahfizul Quran, menghafal Quran ini adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua diberi taufik menjadi penghafal Quran. Semoga dari MAN ini akan muncul lagi anak-anak yang menghafal Quran 30 juz. Kemuliaan kita adalah atas kemuliaan Islam, dan Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah lebih mulia dari seluruh makhluk Allah yang ada di alam jagat raya. Betul? Penghafal Quran adalah penghafal kalimat-kalimat suci dari Allah. Al-Quran mulia, maka yang mengandungi Al-Quran, hamilul Quran, mesti orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini aja. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita, anak-anakku ya. Hormati gurumu sayang ya. Saya mau pesan, sepandai apapun kita berutang jasa dengan guru kita. Betul? Kalau kita udah S3, guru SD kita udah jelas lebih bodoh dari kita lah, lebih pandai kita, udah jelas. Tapi jasa mereka tidak pernah bisa kita bayar. Betul? Mereka yang meletakkan dasar-dasar membaca. Saya guru saya, salah satu Pak Wagiranuddin, ini anaknya guru. Sini. Ini anaknya nih. Berdiri Pak Di. Anak kepala sekolah saya di Muhammadiyah Tanjung Sari nomor 3. Ya, nomor 1 Jalan Demak, nomor 2 Jalan Kamboja, nomor 3 Tanjung Sari Setiabudi. Berdiri tahun 51. Bapak beliau kepala sekolah bertahun-tahun gak ditukar-tukar. Sampai bosen baru tukar. Saya SD, tanda tangan ijazah saya bapak beliau, Bapak Wagiranuddin. Tidak bisa kita hilangkan jasa guru. Saya kasih kisah sebagai penutup. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ulama besar pada zamannya. Beliau digelar mempunyai majelis 300 serban tebal, serban besar. Muridnya ulama-ulama semua, nggak ada orang biasa mengaji kepada beliau. Sebab beliau ulama besar, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bekas rektor Universitas Nizamiyah pada dinasti Salyuk. Satu hari muridnya bertanya, ulama-ulama semua muridnya, "Tuan Guru, apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik?" Hajabnya lah menjawabnya itu. Dipikir sama Imam Ghazali dalam kitab apalah, tak ada. Diingat-ingat tak ada. Dia bilang, tak bisa saya jawab. Tunggu sebentar, kasih waktu 1 minggu. Beberapa hari tak juga bisa jawab.
Akhirnya kata Imam Ghazali, saya harus keliling kampung untuk bertanya kepada sahabat-sahabat saya yang alim-alim, apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik. Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dia bilang, majelis saya tutup, saya harus keluar kota, keluar negeri untuk mencari jawaban. Itulah guru ya. Guru dulu itu pertanyaan muridnya itu utang dirasanya. Maka dia bilang, saya tinggalkan majelis, saya akan pergi ke luar negeri cari jawaban apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik. Diambilnya bekal, dia pun pergi. Ketika dia menyeberang sungai, jembatan, di pinggir sungai ada dua orang bapak anak sedang pemabuk yang sedang mancing ikan. Pemabuk ini tanya, mau kemana tuan guru besar? Oh, saya mau keluar negeri, keluar kampung, mau nanya pertanyaan murid saya tidak bisa jawab. Apa pertanyaannya tuan guru? Kata murid saya, apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik? Ketawa ngakak-ngakak pemabuk ini. Sakit perut dia, aduh sampai guling-guling. Pertanyaan kecil begitu tuan guru nggak bisa jawab. Kata Imam Ghazali, demi Allah saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu. Ketawa pemabuk itu. Mudah tuan guru jawabannya itu. Tak usah keluar negeri, saya aja bisa jawab. Apa itu? Duduk Imam Ghazali dengan takzim. Anjing jantan kalau masih kecil dia buang air kecil, dia jongkok. Kalau anjing jantan masih kecil dia buang air masih jongkok, itu berarti belum akil balik. Ketika dia akil balik, diangkatnya kakinya sebelah. Kalau anjing jantan kencing, diangkatnya kakinya sebelah, anjing itu sudah akil balik. Pulang Imam Ghazali, diciumnya tangan pemabuk itu. Dia perhatikan anjing. Anak anjing kencing, jongkok. Carinya yang lebih besar, masih jongkok. Carinya lagi besar, masih jongkok. Dapatnya yang dewasa, sap, diangkatnya kakinya sebelah. Pulang dia. Dia buka lagi pengajian, sudah dapat saya jawabnya. Apa itu? Anjing jantan yang akil balik, kalau dia buang air kecil, diangkatnya kakinya sebelah. Kata yang nanya, betul tuan guru. Rupanya cuma nguji aja. Memang banyak juga murid degil begitu. Beberapa tahun kemudian, ketika Imam Ghazali sedang mengajar, lewat anak-anak muda pemabukan, nyanyi-nyanyi sambil lewat. Kalau di sini main sambil gitar-gitaran lah gitu ya. Di Nusantara yang indah, rumahku tinggi-tinggi, aku harus tahu. Dak tinggi dah gitu lah ya. Apa kata Imam Ghazali? Wahai murid-muridku sekalian, itu ulama semua. Berdiri semua menghormati. Lewat itu pemabuk lewat. Setelah lewat, duduk. Murid-murid protes, ngapain kami menghormati pemabuk? Itu anak guru saya. Siapa? Itu yang mabuk tadi, pemimpinnya itu anak guru saya. Loh, belajar apa sama dia? Anjing akil balik. Kalau nggak ada bapaknya dulu, udah tutup pengajian ini. Aku merantau nggak dapat jawabnya. Jadi begitulah Imam Ghazali menghormati ilmu, bukan menghormati pemabuknya, tapi menghormati. Tidak aku bilang kalau ada guru kalian pemabuk kalian hormati, bukan. Yakin saya Mandua nggak ada gurunya yang pemabuk, betul? Udah sampai sini aja ceramah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Mandua ini maju jaya, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Dulu ini namanya PGA 3 tahun dan PGA 6 tahun. Istri saya tamat PGA 3 tahun dari sini. Rumahnya Jalan Durung situ. Kemudian dia nyambung SMA 2. Jadi istri saya bisa baca kitab. Kitab saya itu kalau saya ambil baca gitu, namanya laki-laki, habis baca letak aja di atas meja, saya mandi kerja, saya balik, kitab itu udah balik ke lemari, berarti kan dia bisa baca, betul nggak? Kalau enggak, kitab fikih terbang ke ujung sana. Nah, itu istri, enaknya istri tamatan man ini, ya enggak? Kalian kalau cari nggak usah jauh-jauh, yang ini aja kalian ambil.
Semoga kita menjadi orang-orang soleh. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.